Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhirat Tour. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November. Berbicara tentang ketidaksinkronan antara kitab Syajarah Mubarakah di dalam menyebutkan putra-putranya Abdullah dengan kitab Al-Majdi, ya toh? Maka sesuai dengan kaidah tadi yang saya sampaikan juga dengan Kiai Ja'far tadi, ya, itu yang didahulukan kitab yang lebih tua. Lalu kalau kamu mengasumsikan kalau begitu kitab Syajarah Mubarakah itu banyak salahnya, loh tentu saja namanya manusia itu pasti ada kekurangan, gitu loh. Cuman kekurangan dan kesalahan itu apakah ya merusak kebenaran daripada adanya kitab Syajarah Mubarakah atau tidak? Kan tidak merusak, gitu loh. Karena tidak ada nasab yang dirusak di situ, gitu loh. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya ya, kan di sini disebutkan tadi kan, fahadza la yamna'u ay yakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhum nasabun, walakin itsbatuhum yahtajuna ila bayyinatin. Nah ya, boleh jadi ya toh ada nama-nama yang tidak disebutkan sama sekali oleh ulama-ulama ahli nasab. Tetapi untuk mengisbat tambahan nama yang tidak pernah disebutkan oleh ahli nasab tadi itu, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh kepada bayyinah. Nah sekarang bayyinahnya Abdullah itu sebagai putranya Ahmad bin Isa itu apa? Gitu loh. Bapak lah. Saya jawab ya Gus. Oke, monggo. Oh, ya. Ya, yang pertama di situ ketika menyebutkan bahwasanya kitab nasab itu tidak memastikan kesempurnaan data, kan seperti itu ya. Poin yang pertama. Ya, betul. Berarti bisa jadi ada nama-nama yang tidak disebutkan dalam kitab nasab, tidak disebutkan, tapi orangnya itu ada secara historis. Ya. Meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab, seperti itu ya. Iya. Cuma untuk mengithbat nasabnya ini butuh terhadap bayyinah. Iya. Berarti itu kan ya? Iya. Dari poin itu maka saya simpulkan bahwasanya kitab nasab yang menginhisor atau tidak menyebutkan nama yang ternyata di kitab-kitab sesudahnya dan di kitab nasab yang lain disebutkan, maka di situ kan bisa dijadikan hujah juga untuk yang ini, Gus. Udah remak kakek ya. Tidak bisa. Nah, kok bisa tidak bisa? Kok hanya hujahnya diberatkan kepada nasab Abdullah? Yang memberatkan itu siapa? Bukan masalah memberatkan. Ini begini loh Ibnu Khodi. Sekarang tidak satupun ulama ahli nasab itu yang menyebutkan nama Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa, gitu loh. Kok bisa mengatakan tidak satupun sampean? Mana ada? Mana ada? Jadi itu mutabak seperti itu nasab. Jali itu marjaknya kemana? Nah itu, ketika diberikan kitab ditanyakan marja. Sekarang ketika dikatakan Syajarahul Mubarakah ini banyak kontradiktif dengan kitab-kitab yang lain, sampean katakan itu biasa manusiawi. Yang mengatakan siapa itu begini loh Ibnu Khodi ya. Ketika Syajarah Mubarakah itu kamu pertentangkan tentang kekurangan nama anak daripada Abdullah dalam kitab sebelumnya yang bernama Al-Majdi, maka kaidahnya itu sudah disebutkan tadi. Idza ikhtalafa nasabani. Sekarang kitab Syajarah Mubarakah dengan Ar-Raudul Jali ini lebih tua mana? Lebih tua Syajarahul Mubarakah. Oke, kalau begitu sesuai dengan kaidah tadi yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan adalah Syajarahul Mubarakah. Ya sudah itu. Sudah selesai. Kalau itu saya sepakat. Cuma di sini saya mau mengatakan bahwasanya ketika kaidah ini mau dipakai dalam secara kuliah, maka di sini Syajarahul Mubarakah bukan cuma 1 2. Kalau kesalahan itu mungkin 1. sinyal itu. Sekilas informasi minta waktunya Gus Hasan. Oke, sambil nunggu sinyalnya Ibnu Khodi. Baik, silakan. Oke. Assalamualaikum semua para Gus. Ada 6. Kemudian di sini juga ada 5. Sebentar Ibnu Khodi. Sinyalmu benarkan dulu, sinyalmu merah itu. Sinyalmu merah Ibnu Khodi. Oke. Putus-putus. Jangan dinonaktifkan. Siapa yang menonaktifkan itu?
Sudah. Ya, Sudah ya? ya. Di sini Syajaratul Mubarakah itu ketika ini dianggap salah. Kenapa kau dianggap salah? Karena di sini hasruhnya tidak dipakai karena bertentangan dengan kitab yang lebih awal. Sekarang kesalahan tersebut bukan cuma 1 2, akan tetapi di sini banyak bang kesalahan tersebut. Apakah ditolerir Ya, ketika kesalahan tersebut? Oke, kesalahan di kitab Syajarah Mubarakah Kitab saja. bertentangan dengan apa? Dengan yang lebih lama apa yang lebih muda? Yang lebih lama. Contohnya di sini ada yang bertentangan Makanya Ibnu Kemudian Khodi, kata yang kedua, Ibnu Khodi, kalau bertentangan dengan kitab yang lebih tua, maka kaidahnya itu idza nasab idza ikhtalafa nasabani, gitu loh. Tapi oke, saya sudah sepakat itu mas, sudah sepakat saya bahwasanya. promotor kaki. Makanya kalau sengkok sepakat benar benar, ada beri dari rumah. Saya tidak sepakatnya di sini ketika menjadikan dalil autentik rujukan utama Syajaratul Mubarakah, yang ketika saya sepakat dengan pendapat sampean, di sini banyak kesalahan-kesalahan di Syajaratul Mubarakah ini. Nah, itu kesalahan paham kamu Ibnu Khodi. Kami tidak menjadikan Syajarah Mubarakah itu sebagai data primer, tapi sebagai data sekunder. Data primernya, kalau mau bicara data primernya, tidak ada satupun kitab nasab yang menyebutkan nama Abdullah. Berarti kalau ini tidak dijadikan data primer, Syajaratul Mubarakah ini tidak bisa dijadikan patokan untuk menguaroboh daripada Ubaidillah itu sendiri ya. Loh, karena apa kok dikatakan mu'arabah tadi? Karena dalam abad ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke Syajarah Mubarakah itu tidak satupun yang menyebutkan nama Abdullah, gitu loh. Nah, itu masalahnya sampean, Mas. Sampean itu mengatakan seakan-akan berkesimpulan bahwasanya ketika tidak disebutkan itu berarti fiktif, nggak ada. Loh, memang iya dalam konteks ilmu nasab begitu memang Ibnu Khodi. Nah, ini nasabnya Ahmad bin Hanbal dan banyak nasab-nasab yang lain. Ahmad bin Hanbal itu suruh istighfarnya enggak ada pertentangan. Ya katanya tadi nggak ada. Ini kalau sepakat dengan ini berarti tidak ada pertentangan juga. Karena Syajaratul Mubarakah banyak kesalahan yang tentunya tidak bisa dijadikan rujukan. Bisa jadi hasruh yang ada dalam Syajaratul Mubarakah tentang Ubaidillah itu salah seperti yang ada ini. Gimana sih orang itu muter? Saya ngerti nggak kita yang bingung di Ibnu Khodi apa boleh bisa Hasan ya? Mau saya agak sing. Yang dijawab dulu. kamu Saya mau kasih dulu. Tadi Gu sudah dijelaskan kalau nasabnya Ahmad bin Hanbal tidak ada mu'arif, tidak ada yang menentang. Itu nasabnya Ahmad bin Hanbal. Terus nasabnya Ubaidillah ini kan ada mu'arif. Syajaratul Mubarakah itu yang menentang. Muter-muter mas, saya dari tadi juga muter-muter. Oke. Sakit kepala. Oke, di sini Sampai saya Musailamah al-Kadzab. saya katakan seperti ini kan ya. Karena ada mu'arif. Mu'arifnya siapa? Mu'arifnya Syajaratul Mubarakah. Sekarang katanya Syajaratul Mubarakah tidak dijadikan dalil. bukan Dalil hanya ini. Syajarah Mubarakah Ibnu Khodi, tapi dari kitab awal sampai akhir ya loh, itu tidak ada yang menyebutkan nama Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Berarti alasannya bukan tidak ada yang menentang ya, tidak ada yang menyebutkan seperti itu ya. Tidak menyebutkan itu artinya pertentangan. Oh iya. Sekarang nasabnya Ahmad bin Hanbal juga pertentangan karena tidak ada yang menyebutkan. Itu. Kena apa kamu dia? Gimana ini? Portal akan menyampaikan berita khusus. Monggo, kingeran. Bukan kata saja sampean. Tapi kan kata saja. Ya, tunggu ya, saya ngomong dulu ya, sebentar ya. Ramadan. Nasabnya Imam Ahmad ibn Hanbal ya, itu syuhrah wal istifadahnya memenuhi syarat karena tidak ada mu'arid ya. Oke. Nah, sementara nasabnya Abdullah yang kemudian dinisbahkan sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, itu buktinya mana? Karena ada pertentangan di situ. Pertentangannya di mana? Satu, tidak ada ulama nasab yang menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai putranya Ahmad bin Isa dari zaman ke zaman, kecuali ya kitab Al-Burqah Al-Musyiqah yang merujuk kepada As-Suluk dan talkhisnya Iwaji, gitu loh. Nah, berarti di sini kesyuhrah istifadhahannya Ubaidillah itu dipertanyakan, gitu loh. Terus kamu pengen tahu lagi, ya? Apa selain itu syaratnya syuhrah istifadhah apa? Ya, syaratnya syuhrah wal istifadhah itu ya bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenal mereka bisyadati, dengan gelar kesayyidannya fi jami'il ajyal, di semua generasinya. Itu syaratnya syuhrah wal istifadhah. Selain ada ma'arid, gitu loh.
sudah ya Gus. Ya sudah, jangan lari ke Ahmad bin Hambal lagi, itu selesai. Sekarang seperti ini Gus, seperti ini. Saya pertanyaannya saya nggak akan rubah sama dengan pertanyaannya sampean. Saya nggak akan rubah sama sekali. Sekarang Auf dan Qasid ini merupakan orang yang terkonfirmasi secara historis ada, karena ada syuhur wal istifadah. Sekarang saya katakan ini ada pertentangan. Kenapa ada pertentangan? Karena terbukti dari abad sebelumnya, sebelum Ahmad bin Hambal itu menulis, Kamu itu mau lari ke Ahmad bin Hambal, tidak ada yang menyebutkan sama sekali. Kan sama ini pertanyaannya. Tidak ada yang menyebutkan sama sekali. Itu sama sampean dianggap pertentangan. Enggak. Bentar. Ini Sama sampean itu dianggap pertentangan ketika tidak ada yang menyebutkan. Sekarang Kemudian yang ketiga, syuhur wal istifadah, di situ syaratnya adalah harus mereka ma'ruf fi apa itu bisyad fi jamil ajyal, kan seperti itu. Teori ma'rufnya seperti apa? Di sini seluruh ulama, seperti halnya saya ambil contoh Abi Abdurrahman Muhammad Al-Utaqi, beliau mengatakan di sini sam'iyatun. Sifatnya yang sam'iyatun ini sifatnya mutanaqalah. Mutanaqalah itu berasal dari tasyafu. Tasyafu itu sumbernya adalah dengan cara pendengaran. Ketika dengan cara pendengaran, maka mutanaqalah itu riwayat bir-riwayat Gus. ya, pitutur kan? Iya pitutur. Oke, pitutur itu bisa dibenarkan secara ilmiah berdasarkan apa? Berdasarkan kita melihat terhadap ruwatus thiqah, sehingga dalam penetapan nasab itu metodologinya yang paling pokok, dalam apa itu kajian ilmu nasab itu hifdzuha birriwayah, yang kedua bidirayah. Oke. Yang kedua pertanyaan ini kembalinya kepada hamilul khabar. Oke, sekarang begini, ya, singkatnya begini, supaya kamu nggak lari kemana-mana, orang pusing dengerin kamu, terus terang aja. Nah, ini saja jawab dulu. Begini. Saya sampai mau lari dari tanggung jawab ini. Jangan lari dari tanggung jawab ini. Yang lari itu kamu, bukan saya. Kasusnya sama dengan Ubaidillah, bahkan lebih dari Ubaidillah. Lebih ini hanya dulu. Saya kasih waktu ya, oke? Oke, saya kasih waktu 2 menit ya. Oke, 1 menit kalau perlu. Perbedaan antara nasabnya Ahmad bin Hambal dengan nasabnya Ubaidillah itu beda jauh. Kenapa? Selain usul wal istifadah, di dalam ilmu kaidah nasab itu ada harus menghadirkan alamat wadihat dan bayinat sabitat. Nah, di sini kenapa Ahmad bin Hambal itu yang dua jadnya itu tidak disebutkan, itu ditemukan dalam syair jahiliyah yang ditulis oleh Jadilah bin Asad. Nah, ini yang menjadi bayinat sabitat untuk menetapkan nasabnya Ahmad bin Hambal. Yang menyebut syair itu kedua jadnya Ahmad bin Hambal kalau Anda ingin tahu, coba cari di Google di syair-syair jahiliyah. Itu yang bisa menetapkan jadnya Ahmad bin Hambal. Beda dengan Ubaidillah yang tidak ada menyebutkan sama sekali kecuali ya alias sakron. Seperti itu. Oke. Jelas. Berarti di situ ada jelas soal itu. Jadi beda antara nasabnya Ahmad bin Hambal dengan Ubaidillah. Kalau seandainya itu ada, maka saya sepakat dengan sampean. Ada syair jahiliyah. Monggo ditampilkan. Nah, Kalau ada yang membantu, di sini. cari di Google. Besok saya kirim ke WA kamu besok, oke? Oke, tapi jangan ngarang sendiri ya. Jangan bersendiri. Ini lihat Mas, lihat ini, lihat. Bahasanya ilah ini, bahasanya ilah. Illa fi amudina sabil Imam Ahmad alladhi yuqaddis. Cuma ditemukan di situ saja, enggak yang lain. Makanya saya penasaran kalau memang ada ini. Intinya begini, jangan ada namanya yang menyairkan itu Jadilah bin Asad. Besok saya kirimkan. Nih, saya kirimkan ke Asad juga. Oh iya, sebentar saya ambil HP dulu. Saya cari sekarang. Berkatalah Cupapi, Nggak bisa berkata, dia saya mute karena bahasanya. sesungguhnya informasi yang ada terjadi terkait larinya Mukibin itu Monggo ke Jafar, monggo. Ini sampean apa itu kata kuncinya saya cari. Ini ada Google-nya sudah. Monggo dijelaskan. Syair Jadilah bin Asad. Di syair jahiliyah. Oke, syair Jadilah bin Asad. Min asairin jahiliyah. Nggak tampil. Besok kalau tak tampil. Bahasa sekarang kan seperti ini. Kalau sudah tahu berarti kan harus apa itu setidaknya tahulah kata kuncinya sedikit seperti itu lafadznya. Seharusnya kan seperti itu. Soalnya
Kalau masih nunggu besok, nanti kan di sini disangkanya memang betul-betul ada. Ini sekedar saran buat Ibnu Khondi dalam diskusi, hindarkan suudon terlebih dahulu, hindarkan. Saya tadi diminta data saya semuanya. Saya keluarkan datanya. Ya, seperti apa yang mau disampaikan oleh Kiai Ja'far Dandi. Itu kan panjenengan sudah suudon, padahal beliau ingin menyampaikan besok. Sulit kalau diskusi itu kalau dicampur dengan suudon. Halo, Ibnu Khuldi. Mana syair Jadilah bin Asad? Halo. Coba saya lihat dulu ya. Di sini kok kayaknya ada yang aneh di sini. Nasabnya Ahmad bin Hambal kalau memang ada. Cuma Jadilah bin Asad ini bin Robi'ah bin Nizar. Jadi ke Robi'ah ini cucunya Robi'ah bin Asad ini. Ini ada Robi'ah bin Asad bin Jamilah. Apa itu? Wa'il bin Qasid bin Wahab bin Aqsa bin Da'ma bin Jamilah bin Judailah atau Judailah bin Asad bin Robi'ah. Mana mungkin Judailah atau Jadilah ini menceritakan Wa'il bin Qasid atau Qasid ini sendiri, padahal ini hidupnya sebelum hidupnya Qasid. Ini mana mungkin Kiai Ja'far? Kok bisa sampai mengatakan Qasid ini disebutkan oleh Jadilah? Ini coba lihat ini nasabnya Ahmad bin Hambal ini. Bahkan di sini Qasid bin Mazin, Auf, di sini Auf. Berapa generasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 generasi bisa menyebut orang. Apa itu? Bukan cuma cucu itu, berapa itu sudah? Ini kok bisa ini? Jadilah ini menyebutkan Qasid dan Auf. Dari mana datanya sampean itu? Kata besok saya daikan. Bukan dicari ini Jadilah bin Asad, ini jelas ini namanya ini. Jadilah bin Asad. Kemudian Auf ini ada di mana? Ada di Auf bin Qasid. Hitung Auf bin Qasid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berapa? 13. Lebih kayaknya. Oh ya 13 kurang lebih. Intinya begini, Ibnu Khodi, ya toh, ketemu ataupun tidak, kalau syuhro istifadahnya sudah memenuhi syarat, ada mu'arid, maka itu sudah tidak bisa dipertentangkan lagi. Sementara yang kita bahas sekarang ini bukan nasabnya, ya, Imam Ahmad ibn Hambal yang sudah syuhro wal istifadah sempurna karena tidak adanya mu'arid. Nah sekarang kamu mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sudah syuhra wal istifadah, bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu putranya Ahmad bin Isa, itu memenuhi syarat apa tidak, karena banyaknya pertentangan gitu loh. Yang dianggap pertentangan apa Gus? Kan kata sampean tadi karena tidak ada yang menyebutkan. Salah satunya. Oh ya, apa lagi? Nanti saya jawab. Nah, iya. Ini terjawab dengan ini sudah. Ya udah terjawab itu. Itu bukan jawabannya. Salah satunya, satu, kedua, tidak tercatat Alwi dalam kitab manapun sebagai anaknya Abdullah. Ya tidak tercatat ya, sama berarti tidak disebutkan. Sekarang begini, Dia Ibnu tidak Khodi. tercatat. Ibnu Khodi, sekarang begini coba. Bagaimana kamu itu membuktikan syuhra wal istifadahnya Abdullah sebagaimana putranya Ahmad bin Isa? Itu aja. Ubaidillah nih, nasabnya Ubaidillah nih. Cara yang membuktikan dipertanyakan. suruhnya ya, cara membuktikan suruhnya. Ya tidak kan itu Ibnu Khodi. Oke, saya jawabkan. Sampai itu tidak pernah bisa dibuktikan, Mas. Ya kalau Kalau itu itu ditolak, dibuktikan berarti itu Kalau bukan teori sudah itu ditolak, berarti ini sama. Ya, Sama kalau dengan Kalau ini. bahas Imam bin Hambal, Ini ini Bukan sama. Sama di sini. Ya beda. Bahkan lebih Ahmad bin Hambal ini daripada nasab satu Ibnu Ba'alawi. Khuldi, Ibnu Kalau Khuldi. Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada ulama pun yang menyebutkan satu pun. Kalau Ba'alawi ini masih ada meskipun Boleh. bukan abad di mana Abdullah itu hidup. kamu mau membatalkan nasab Ibnu Nabi Khuldi. apa? Enggak dari tadi. Halo, Ibnu Khuldi. Baca jelas. Ya, langsung ngomong aja saya. Woi, Ibnu Khuldi. Hydrogel probiotik. For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo.
Hydrocell solusi untuk lambung Anda.